Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah kaum muslimin berbahagia, pada pagi hari ini atau subuh ini kita kembali bersyukur kepada Allah Taala atas segala rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Dan ini untuk pertemuan kita pertama kali pasca Ramadan, bahkan masih ramai di jalan lebarannya, itu bisa kelihatan dari dandannya emak-emak gitu kan. Ada yang masih di kampung-kampung mobil pick up gitu ya, masih berlebaran. Mungkin barangkali kemarin lebarannya di kampung, setelah di Jakarta lebaran lagi. Karena itu saya mengucapkan tahniah ya, ucapan selamat berhari raya, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal kullu amin wa antum khair. Yang intinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini, istimewanya segala bentuk amal ibadah di bulan Ramadan yang lalu, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh kita. Dan berikutnya kita berharap setiap saat kita senantiasa berada dalam kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama nanti bahasan ini, sesi kedua saya sedikit menjelaskan asbabul wurud ya, kenapa muncul ini buku. Dan kita coba terus membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Pada pagi hari ini kita lanjutkan surat Al-Ma'un dalam bungkusan tafsir Al-Asas Juz Amma, surat Al-Ma'un. Baik, kita baca dulu ya bersama sebagaimana biasanya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum 'an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahukah engkau di sini maksudnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, tahukah engkau ya Muhammad, allazi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bid-din, agama. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Fazalika, maka itulah, maka yang demikian itulah, alladzi yad'ul yatim, orang yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, wala yahuddu
yahuddu dan tidak pula menganjurkan ala ta'ami untuk memberi makan al-miskin orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yakni allazina, yaitu orang-orang yang hum mereka an salatihim terhadap salat mereka sahun mereka lalai. Allazina hum yura'un, orang-orang yang hum mereka yura'un riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang enggan ya memberikan bantuan atau menolong dengan barang-barang yang al-ma'un, yang berguna, bermanfaat. Itu terjemahan secara literalnya. Sekarang kita mau jelaskan sebagaimana biasa. Pengantar ini menyebutkan surah Al-Ma'un yang berarti barang-barang yang berharga atau yang berguna, terdiri di atas 7 ayat ya. Surah ini masih tergolong kalimatnya masih, karena sebelumnya juga sama, masih tergolong ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Disebutkan ya di dalam surah Al-Ma'un ini, itu diambil nama Al-Ma'un itu dari ayat terakhir surah Al-Ma'un. Kalau Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dari ayat pertama misalnya. Ini dari ayat terakhir. Kemudian ada latar belakang yang disebut dengan sababun nuzul. Sekali lagi, tidak semua ayat atau surat yang kita ketahui ada sababun nuzulnya. Tapi surah Al-Ma'un ini ada 3 catatan saya yang berkaitan dengan sabab nuzul atau background yang menjadi penyebab ayat ini Allah turunkan. Pertama, ya, di dalam riwayat Imam Al-Wahidi di dalam kitabnya Asbabu Nuzulil Quran. Jadi gini, kalau Imam Al-Wahidi nama bukunya Asbabu Nuzulil Quran. Kalau Imam As-Suyuti nama kitabnya Asbabun Nuzul. Kalau ini Asbabun Nuzulil Quran. Imam Al-Wahidi yang wafat tahun 468, berarti abad ke-5. Ya, sudah tua banget dibandingkan dengan Asy'uti yang datang jauh di belakang. Beliau di dalam kitabnya Asbabun Nuzulil Quran itu menurunkan 2 riwayat yang berkaitan dengan sababun nuzul surah Al-Ma'un ini. Pertama, riwayat bersumber dari Muqatil dan Al-Ka'bi. Muqatil sini Muqatil bin Hayyan, karena ada 2 Muqatil, ada Muqatil bin Sulaiman, ada Muqatil bin Hayyan. Disebutkan bahwa ayat yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang, atau masalah siapa yang mendustakan agama itu Allah turunkan berkaitan dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia salah seorang dedekatnya di kafir Quraisy di Makkah. Ya, karena turun ayat di Makkah ini ceritanya. Kemudian riwayat kedua menyebutkan bersumber dari Ibnu Jurayj yang menceritakan bahwa Abu Sufyan bin Harb ya nanti di kemudian hari beliau masuk Islam, tapi ini lama nih. Abu Sufyan itu masuk Islamnya tahun ke-8 Hijriah ketika Futuh Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadi setelah Islam berlangsung selama 21 tahun, Pak. Bayangkan tuh. Di Mekah kan 13 tahun Rasulullahnya, dia belum Islam. Di Madinah Rasulullah 10 tahun. Nah, tahun ke-8-nya penaklukan kota Makkah. Pada tahun ke-8 itu dia masuk Islam. Jadi setelah perjalanan Islam 21 tahun. Padahal dia selalu mengintip Nabi, menyampaikan pelajaran. Akal dia juga bisa menolak kalau itu adalah kebenaran Abu Sufyan. Tapi batinnya, hatinya tidak mau terima Islam selama berapa? 21 tahun.
Jadi disebutkan dari jalur riwayat Ibnu Jurayj disebutkan bahwa dahulu Abu Sufyan bin Harb setiap minggunya menyembelih 2 ekor domba, 2 ekor kambing. Pada suatu ketika ada seorang anak yatim datang meminta kepadanya. Kemudian anak yatim tersebut dipukulinya dengan tongkatnya. Dia kan orang kaya, dia kan pemuka. Tapi Abu Sufyan itu terkenal pelitnya, ya. Dalam sejarah itu terkenal betul Abu Sufyan itu pelitnya, masya Allah itu. Nah, lalu Allah turunkan ayat Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. 2 ayat yang disebutkan situ. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Yaitu adalah orang yang antara lain alladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Itu dalam kitab Asbabun Nuzul Quran oleh Imam Al-Wahidi. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menurunkan satu riwayat lagi. Ini ada 3 di sini. Al-Qurtubi menurunkan yang bersumber dari Ad-Dhahhak yang meriwayatkan bahwa surat Al-Ma'un ini Allah turunkan berkaitan dengan seorang munafik yang tidak benar dalam mengerjakan sholatnya. Pendapat ini bersumber dari riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan kan ada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailah bagi orang-orang yang sholat di mana mereka itu lalai terhadap sholatnya, termasuk mereka riya. Itu Ibnu Abbas mengatakan, siapa itu mereka yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, humul munafiqun yatrukuna sholata sirran yusallunaha alaniyah. Yakni mereka yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi itu adalah orang-orang munafik, di mana mereka meninggalkan sholat kalau dalam sendiri-sendiri nggak sholat, tapi yusallunaha alaniyah, mereka mengerjakan sholat itu kalau kondisinya lagi ramai. Nah, kira-kira kalau berjamaah dia sholat, tapi kalau sendiri tidak. Nah, ini bercerita tentang munafik. Jangan berang ya, kita tidak terlalu fokus ya mempersoalkan tentang sabab nuzul ayat ini. Perlu kita ketahui iya, tetapi ada kaidah yang mengajarkan kita, ibrah yang kita ambil, pelajaran kita ambil tidak terpaku, tidak terikat oleh latar belakang turun surah atau ayat. Tetapi apa kandungan dari surat tersebut, itu yang kita ambil pelajaran. Ada kaidah usul menyebutkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah yang kita pakai, hukum yang diambil adalah berdasarkan redaksi umum dari ayat itu, tidak terikat kepada latar belakang turun ayat atau konteksnya itu. Apa nanti secara umum di sini? Ayat mengatakan pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin, termasuk apa? Ya, lalai di dalam sholat. Nah, kan seperti itu. Nah, itu kan umum. Itu yang kita jadikan sebagai ibrahnya, bukan latar belakang. Ya, Pak, ini penting kita sampaikan. Sebab nanti kalau hanya diikatkan kepada latar belakang, banyak ayat Quran nanti yang kita nggak pakai, seperti dipahami oleh kelompok-kelompok liberal, orang-orang liberal, apalagi orang apa namanya? Saya lupa. Yang menganggap semua agama itu sama. Apa? Bukan sekuler. Apa istilahnya? Aku lupa. Padahal di buku tulis. Ya itulah. Karena apa kata mereka? Ada ayat-ayat yang tidak layak dipakai sekarang karena sudah tidak relevan. Kalau itu ya, itu dampak buruk daripada terlalu berpegang kepada asbabun nuzul.
gitu. Makanya al-kafirun seperti kita sampaikan beberapa waktu yang lalu itu kan dipakai sekarang, karena konteksnya kan kafir Quraisy. Nah sekarang kafir Quraisy sudah nggak ada, berarti ini ayat sudah dipakai. Pada dalam agama kita lafaznya itu, hai orang-orang kafir, kamu nggak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu nggak akan menyembah apa yang aku sembah. Ujung-ujungnya laku dinegok oleh itu berlaku. Kafir dahulu dengan sekarang apa bedanya? Bedanya ada pelakunya, tempatnya, dan waktunya. Itu aja yang membedakannya. Tapi perilakunya sama. Nah itu gitu. Itu bahaya kalau memahami ayat hanya berdasarkan konteksnya, keadaan yang terjadi di waktu itu. Nauzubillah. Semoga Allah selamatkan dari pemahaman seperti itu. Sekarang kita masuk kepada kandungan ayat. Ada 4 catatan saya yang berkaitan dengan kandungan ayat. Pertama, Allah Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat orang-orang yang menjadi pendusta agama atau disebut dengan yukadzibu biddin. Dalam surah yang agung ini, ya, Allah sebutkan ciri-ciri pendusta agama. Pertama, atau 1A di sini ditulis dalam buku kita ini, bapak buku sebagai atau enggak dikeluarin? Ada kan di sini? Ya. Jadi gini, A, pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Yaitu alladzi yukadzibu biddin. Itulah orang yang yukadzibu biddin. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik anak yatim. Di sini ada catatan saya, Bapak. Menghardik anak yatim dalam ayat di sini dapat juga bermakna mengabaikan. Tidak serta-merta menghardik dalam bahasa verbalnya membentak. Ya, dia datang minta bantu lalu kita bentak. Itu menghardik itu. Tidak hanya itu, tapi termasuk juga mengabaikan. Tidak peduli kepada mereka, apalagi kalau sampai bersikap kasar kepada anak yatim. Maka pelaku kasar tersebut tidak dilakukan lagi, itu adalah merupakan bagian dari dosa besar. Jadi gini, di sini nggak saya tulis karena saya berusaha untuk menghindari di buku-buku saya yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang terlalu mendalam. Saya nggak. Ya. Oleh karena itu, yang saya anggap bisa menimbulkan perbedaan interpretasi yang berbeda terlalu jauh, saya nggak tulis. Tapi saya sampaikan. Jadi begini, coba deh. Di sini bahasanya menghardik anak yatim. Kalau bahasanya itu adalah pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, sepertinya kita nggak akan pernah menjadi pendusta agama, insya Allah. Kenapa demikian? Karena kita nggak pernah menghardik anak yatim. Kenapa nggak pernah menghardik anak yatim? Karena banyak di antara kita yang tidak pernah berinteraksi dengan anak yatim. Bisa-bisa ini yang diancam dengan yukadzibu biddin adalah pamannya, emaknya, adiknya, kakaknya, ya, atau tetangga. Kenapa? Itu mereka yang terus ya bersama. Lalu yang kaya-kaya, yang hidupnya mewah, dia nggak pernah hadir yatim karena orang tidak pernah ketemu. Kalau ketemu mungkin sekali-sekali, kalau ada santunan. Paham ya? Nah, ini penting dipahami. Gak seperti itu. Coba tengok. Kita ingat asnaf yang 8 yang berhak menerima zakat, bukan sedekah ya, tapi zakat wajib 8. Kalau sedekah, ya kita juga boleh aja kalau ada sedekah sama kita. Tapi kalau asnaf 8 itu kan yang zakat wajib. Innamas shadaqatul fuqara dan seterusnya itu. At-Taubah ayat 60. Dalam At-Taubah ayat 60 yang asnaf kelompok 8 ini, itu ada yang tidak ada. Coba tanya. Gak ada anak yatim di situ. Artinya anak yatim tidak mendapatkan pengalokasian dari zakat wajib. Ini mohon maaf ya, sekedar menggambarkan saja.
katakanlah di bulan Ramadan di sini kita kan mengumpulkan zakat fitrah. Ada juga zakat mal. Mungkin juga ada infak dan sedekah. Nah, kalau zakat mal katakanlah dapat misalnya 40 juta kumpul di sini. Ya silakan, ada asnaf 8 tuh. Sekarang nggak semuanya 8 ada. Karena budak kan sudah tidak ada. Kan gitu ya. Berarti tinggal 7. Mungkin perlu juga dipertimbangkan tentang mu'alaf. Karena ada mu'alaf sudah 20 tahun masih mu'alaf juga gitu. Masih ngeliling aja mencari rezeki. Padahal udah 20 tahun tuh masih Islam. Hidupnya dia justru atas status mu'alafnya. Nah, mungkin perlu pertimbangkan ke depan nih, mu'alaf seperti apa yang berhak mendapat. Tapi oke lah, tapi ada kalimat dalam Quran wal mu'allafatu qulubuhum dan ayat juga ada. Nah, lalu kalau kita membagikan yang 40 juta zakat mal tadi ada ayat pertama. Tapi dari infak sedekah yang lain kan ada tuh. Kalau tidak salah di meja panitia kan ada kan? Iya kan? Ini zakat fitrah, zakat mal atau infak dan sedekah. Ada gitu kan kalau tidak salah sih. Mungkin di sini juga ada ya, Pak. Ada atau belum seperti itu? Supaya jelas. Tapi kalau anak yatim itu termasuk ke dalam kelompok fakir miskin, kan ada anak yatim, hidupnya juga susah, bapaknya hidupnya masih susah, apalagi bapaknya sudah tidak ada. Dia mendapatkan bukan karena yatimnya, tahu ya, tapi karena fakir miskinnya. Ya, oke, itu hukum tuh, itu fikih, itu Al-Quran. Sekarang apa maknanya ini? Kenapa anak yatim tidak dimasukkan? Karena anak yatim itu seharusnya dia mendapatkan rezeki pelayanan hidup tidak mesti menunggu ada zakat wajib. Semua nih kalau katakanlah saya tidak tahu ya, kalau komplek DDN ini satu RT atau satu RW atau satu kelurahan. Ada berapa RT Pak ini komplek DDN ini atau yang katakanlah masjidnya ke sini deh gitu. Berapa? 5 RT. 9 RT. Oke ya. Nah, kan banyak tuh. Saya katakan semua bapak-bapak di sini, nah gitu loh. Itu adalah menjadi bapak dari anak yatim itu. Sebagaimana Rasulullah menjadi bapak dari anak yatim di waktu itu. Rasul sendirinya. Artinya apa? Kalau ada dalam komplek kita ini anak yatim yang terlantar, kalau sekarang pendidikan kan sampai SMA wajib kan? Yang tidak bisa kuliah, tamat sekolahnya karena tidak ada biaya sampai SMA, maka semua kita menanggung dosa. Gitu. Ya. Tapi kalau dia tidak sekolah karena memang tidak mau, itu cerita lain. Jangan kan anak yatim, ya bapaknya tegap aja ada yang nggak sekolah anaknya. Itu cerita lain. Itulah maknanya. Kenapa anak yatim itu mendapatkan bagian tidak mesti menunggu zakat wajib. Kalau tadi dikatakan kata 5 atau 9 RT, ya di sini ada berapa anak yatim? Ada misalnya yang membutuhkan biaya gitu ya, SMP atau SMA. Berapa puluh juta atau berapa juta satu bulan uang sekolah dikumpul-kumpulin gitu. Berat mungkin ya, berat. Tapi kalau kita bagi rame-rame, jangan-jangan cuma setiap bulan kita itu harus membayar cuma 2.000 kali atau 5.000 rupiah. Bahkan untuk menunjang pendidikan anak ini harus selesai. Kira-kira seperti itu. Makanya anak itu tidak termasuk. Oleh karena itu, maaf ya. Alhamdulillah batuk saya suara udah mulai kembali, belum selesai. Kalau untuk suara sudah kembali sekitar 95% sudah, 35% lagi yang perlu diselesaikan.
Nah, dengan demikian hadirin berbahagia, maka berdasarkan kajian-kajian yang saya pelajari, saya baca tentang makna yadul yatim itu tidak hanya menghardik yang mendustakan agama, tapi abai, tidak peduli kepada kepentingan mereka, dan kita mampu sebenarnya alhamdulillah dzalik, kita bisa dimasukkan ke dalam kelompok yukadzibu biddin. Itu yang ciri pertama. Yang kedua, yang B, yaitu orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Yang terbaik dalam hidup ini adalah ketika kita bisa berbuat untuk meringankan orang lain. Kalaupun ternyata kita tidak tampil sebagai pelaku kebaikan, sekurang-kurangnya kita bisa menganjurkan, memberikan masukan kepada orang lain agar kiranya mereka tergerak pula untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini gini contohnya. Kalau bisa, semua kita ambil bagian untuk menolong orang-orang miskin. Tapi misalnya boro-boro kita membantu orang, kita aja masih susah. Ya udah, kalau memang nggak bisa, minimal kasih ide. Itu maksudnya. Ya, kita punya pikiran, misalnya ini ya, di pojok sana nih ada satu keluarga yang sulit. Saya membantu sepribadi, saya nggak kuat. Ya karena kebutuhan itu cukup besar, satu keluarga. Kalau tidak, saya itu punya ide bersama bapak-bapak di sini jemaah masjid, gimana Pak? Apa kira-kira langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi keluarga kita yang ada di RT 05 di pojok sana, misalnya. Bisa dipahami ya. Sebab kalau bahasa sopo guru kita apa? Bersatu teguh, bercerai runtuh. Hadis menyebutkan al-jama'atur rahmah wal furqatul azab. Bersama itu rahmat, bercerai-berai itu adalah azab. Bahasa lainnya, bersama nggak ada yang tidak bisa kalau bersama. Kau sendiri bisa berenang. Maksud dari walayahutu ala tal miskin itu gini, sudahlah dia tidak berbuat, nganjurin juga enggak, dia masa bodoh. Nah, itu maksudnya, dia masa bodoh dengan orang miskin. Dia nggak ambil peduli. Yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan saya. Nah, ini nggak boleh. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita di awal-awal Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, disuruh tolong menolong. Maknanya apa? Kalau sendiri kita nggak kuat, nggak bisa. Tapi kalau bersama, insya Allah aja. Jadi nih, ngangkat meja ini, kalau sendiri kan sebenarnya kuat, Pak. Saya yakin sendiri kuat, tapi kan payah. Kalau berdua, bukan saja ringan, tapi mudah. Paham ya? Ini mungkin nggak terlalu berat ini, sendiri kuat, saya yakin kuat ini. Tapi kenapa harus berdua? Karena susah. Tapi kalau berdua, bukan saja yang berat menjadi ringan, tapi yang sulit menjadi mudah. Itu maknanya kita perlu bersatu padu. Makanya jujur ya Bapak Ibu, ya mungkin kita kan udah lebih 1 tahun nih Bapak Ibu bersama saya, udah lama, 2 tahunan ya. Coba dengar kajian saya, ada nggak kira-kira yang nyelonong kepada hal-hal yang membuat kita pecah belah? Kayaknya belum. Padahal saya bisa sebenarnya. Saya bisa itu menyampaikan kajian-kajian yang membuat kita bisa tersungkur, berantem, bisa. Kan ada ilmunya. Tapi insya Allah tidak akan pernah saya lakukan itu. Kenapa? Karena ikhtilaf itu umumnya tidak terjadi pada hal-hal pokok, enggak. Tapi masalah-masalah furu'iyah cabang. Nah, kenapa yang cabang itu kita bahas, lalu yang pokok akan roboh? Kita nggak paham. Itu namanya seperti itu. Kenapa? Kita bersama. Mohon maaf hadirin, di perumahan tempat saya tinggal, di rumah Jatinegara Indah di Jakarta Timur itu, karena kita bersama. Padahal nggak kaya-kaya juga orang sana, atau saya di sana. Ya, tapi ibu-ibu di sana itu mungkin karena usia mereka juga relatif muda-muda, ya,
Misalnya istri saya sudah berusia 58 tahun, masih muda kan? Jangan bilang tua ya. Nah gitu. Jadi mungkin ada 11 orang yang istilah mereka itu yang bestian, yang temenan untuk menjadi penggerak di sana, menjadi penggerak ibu-ibu. Menjelang Ramadan kemarin itu ibu-ibu kita bergerilya yang 11 orang itu untuk mencari sumbangan ya, dana sosial yang diberikan kepada kajian binaan kita. Saya menyebutnya kajian binaan. Jadi setiap Sabtu duha jam 7:30 sampai 9 itu ada kajian di masjid tempat saya tinggal. Berarti kan 4 kali. Nah saya itu 2 kali dalam sebulan itu yang misi di situ. Itu emak-emak, ibu-ibu jamaahnya kebanyakan dari luar perumahan. Ada yang jalan kaki sekitar 2 kiloan, ya. Ada juga yang diantar oleh cucunya mungkin. Gak mungkin naik gojek, mereka nggak punya duit, orang nggak mampu. Untuk jamaah perumahan itu ada 30 orang, ada ibu-ibu yang ikut serta, bapak-bapak yang 10 orang lah. Selain itu, sekitar 150 orang adalah jamaah yang datang dari luar, yang kita sebut namanya jamaah binaan. Turutin. Nah, biasanya menjelang masuk Ramadan, kalau kemarin itu puasa pertama Ramadan itu ada santunan sosial kepada mereka. Termasuk orang yang bertugas sebagai kebersihan, security, itu di total kemarin itu 245 orang, berarti 245 paket. Dinilai berapa? 80 juta. Bisa terkumpul uang 80 juta. Gitu. Kenapa? Ada yang mau bekerja. Itu maksud saya. Itu dibagi itu untuk 245 paket itu. Nangis mereka terima pengen aja. Berasnya aja 10 kilo. Beras aja 10 kilo untuk masing-masing orang, tambah lagi yang juga pakai sembako gitu ya. Seperti itu. Coba kau sendiri bisa nggak kita? Nggak bisa. Tapi karena bersama yang berat terasa ringan. Itu yang saya rasakan kenapa saya berusaha baik dalam tulisan maupun ceramah tidak mau terseret begitulah Pak ya, kepada hal-hal yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat. Gak ada baiknya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau bisa kita berada pada garda terdepan untuk berbuat baik pada orang, ya. Kalaupun tidak bisa, minimal kita punya ide-ide, pikiran untuk mengembangkan daerah kita, terutama untuk menghadapi orang-orang yang tidak mampu. Makanya disebutkan juga surat Al-Baqarah ini adalah surat sosial, fikih sosial yang tinggi di sini. Catatan kedua, Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang lalai terhadap sholatnya serta ancaman bagi pelaku yang lalai ini. Maksudnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, seterusnya. Ancaman ini gak main-main, yang diterjemahkan kecelakaan. Secara garis besar, di sini saya sebutkan orang yang lalai itu ada 4. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian saya tulis dalam tafsir Al-Asas, bukan ini. Uraian yang paling panjang tafsir Asas yang tebal, yang 400 halaman. Tebal penjelasannya. Setiap item ini dari yang 41 A, B, C, D ini itu ada dalil-dalil. Nah di sini secara garis besar saya sampaikan orang-orang yang lalai terhadap sholat itu yang diancam dengan wail neraka itu. A, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat dengan riya, bukan karena Allah. Siapa itu kelompoknya? Yang munafik. Karena orang munafiklah yang sholat bukan karena Allah. Di sini disebutkan alladzina hum yura'un, mereka riya, tapi tidak disebutkan alladzina, orang-orang yang siapa? Kan tidak disebutkan. Dalam surat bisa dikatakan apa? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa khada'u wa idza qamu ila shalat qamu kusala
Yura'unan nas la yadhkurullaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi justru mereka lah yang tertipu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat, mereka kerjakan dalam keadaan bermalas-malasan. Bukan malas tapi bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya kepada orang lain. Tadi yang digambarkan sama penuzul, kalau ada orang dia sholat, gak ada orang gak sholat. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dalam sholatnya mereka tidak ingat kepada Allah. Takbir oleh Allahu Akbar, habis itu pikirannya nah, jadi orang yang riya itu, orang yang riya adalah orang yang esensinya lalai terhadap sholatnya. Karena sholat itu intinya adalah zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat, kata Allah surat Toha, untuk ingat kepada. Ini ada yang sholat tapi ngawur. Oke, 1 atau 2A, 2B ya. Termasuk orang yang lalai terhadap sholat adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tidak pada waktu yang semestinya, seperti mengerjakan sholat di akhir-akhir waktu. Di dalam buku saya yang tebal bukan ini, itu pernah satu ketika beberapa kalangan dari tabi'in itu berkunjung ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Jadi Anas bin Malik ini Pak adalah salah seorang sahabat yang panjang umurnya, kaya raya, banyak anaknya, dan tentunya banyak juga istrinya. Nah, itu 4 anaknya banyak. Umurnya panjang, meninggal dalam usia 93 tahun. Dia kaya, anaknya banyak, karena memang salah satu dia itu mendapat doanya dari Rasul SAW. Ya Rasul yang doain. Anas bin Malik itu adalah khadim pelayan Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang-orang sahabat Ansar datang menemui Nabi membawa harta bendanya. Karena sahabat Muhajirin kan banyak tuh, gak punya apa-apa kan. Muhajirin kan orang tangan Mekah, kaya raya, tapi harta bendanya gak bisa dibawa, ditahan di Mekah. Sahabat Ansar yang menghandle itu mereka. Nah, aku juga dibawa oleh ibuku menemui Rasul. Apa kata ibuku kalau dibawa mungkin bahasa Betawi ya kali ya. Ya Rasulullah, aneh gak punya apa-apa nih. Kata si ibuku, aku cuma punya bocil ini ya Rasul. Bocil apa? Bocah cilik, bocah kecil. Aku cuma punya anakku ini Anas. Mulai hari ini aku serahkan kepadamu ya Rasul untuk menjadi pelayan. Kata Anas kembali saat itu usiaku baru 10 tahun. Selama 10 tahun kan Rasulullah kan di Madinah 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah meninggal dunia usia beliau berapa? 20 tahun. Jadi Anas bin Malik adalah bukan salah satu ya, sahabat yang paling terakhir meninggal di kalangan sahabat itu Anas bin Malik. Karena memang umurnya panjang, ya, masya Allah. Nah jadi ketika ada beberapa orang tabi'in itu datang berkunjung, bahasa Arab kan ziarah, ya, silaturahim deh ke rumah Anas bin Malik. Tapi kalau Indonesia kalau ziarah itu identik dengan kubur aja. Ya, pada suatu ketika jemaah dalam rumah, terima kasih ya atas ziarahnya. Kok ziarah? Ustaz, kita kan ke kuburan, bukan ke kuburan aja. Pada bahasa Arab itu kunjungan itu artinya apa? Ziarah. Ya, pisah umrah bapak tulisnya apa itu? Ziarah. Gitu kan? Nah, oke. Jadi pas ketika sampai ke rumah Anas itu, ya itu waktu zuhurnya udah menjelang asar menurut mereka. Akhirnya mereka pun sholat asar dulu di masjid karena masjid ada dekat rumahnya Anas bin Malik. Setelah itu mereka pergi kepada Anas. Kata Anas, kalian udah asar belum? Kata Anas kepada mereka ini, belum. Kami baru saja mengerjakan sholat zuhur. Apa kata Anas? Tilka sholatul munafik. Itu mah sholatnya orang-orang munafik. Kenapa? Sholat di akhir waktu, bahkan menjelang masuk pertukaran waktu, di mana mereka berdiri yukaruna qar derajat. Mereka itu mematok seperti ayam mematok makanan. Maksudnya apa? Allah Akbar. Cepat
Karena berburu dengan waktu. Wala yadhkurullah illa qalilan. Mereka tidak fikir pada Allah dalam salat kecuali cuma sedikit. Kenapa? Mengejar waktu. Itu tilka shalatul munafik. Kalau sah tetap, ini contoh. Mudah-mudahan kita agak sering melakukannya ya. Kalau sekali-sekali sih, aku boleh buat. Pas kita nyampe di sini atau di rumah, baru 1 rakaat sholat zuhur, 1 rakaat ini mulai rakaat kedua. Bukan baru Allah Akbar pertama, tidak. Tapi udah ruku, udah sujud 2 kali. Dan mulai di rakaat kedua, kedengaran di masjid ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa tuh? Asar. Zuhur kita dianggap sah. Jangan berhenti, lanjutkan yang 3 ini. Kalau kita baru 1 rakaat asar, kedengaran azan maghrib, lanjutkan itu, sempurnakan, sah secara fikih sah. Baru 1 rakaat sholat maghrib, kedengaran azan isya, sah itu maghrib. Nah, kalau 1 rakaat sholat isya, kedengaran azan subuh. Masya Allah. Sebenarnya kalau menurut hadis Sahih Muslim, isya itu, tadi nggak apa-apa kita koreksi sedikit ya. Isya itu sebenarnya adalah sampai nisfillail, tengah malam. Makanya ada di antara kita yang agak keliru karena memahami habis maghrib masuk asar, habis asar masuk habis zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib, habis maghrib masuk isya. Ada yang memahaminya habis isya masuk subuh. Ada di antara kita, mohon maaf ini, masya Allah, ada bapak-bapak yang ibu-ibu yang memang tinggi semangat sholat malamnya. Sholat isya nggak di masjidnya. Sholat isyanya nanti bangun nanti malam, bangun jam 1, tidur dulu, bangun jam 1, jam 2 sholat isya, kemudian sekalian tahajud. Ada nggak seperti itu? Dulu, mudah-mudahan dulu ya. Itu nggak baik. Saya tidak mengatakan tidak sah, ya. Isyanya, karena isya dalam hadis Muslim itu adalah bilang bismillah sampai tengah malam, katakanlah jam 12 ya. Oke, banyak saya jumpai bapak-bapak yang tidak isyanya di awal sholat berjamaah, tapi nanti tengah malam. Kenapa? Sekalian tahajud, menunda. Nah, oke lah. Nah, lalu kalau itu yang terjadi, ya, katakanlah pas 1 rakaat, andai kata terjadi 1 rakaat isya, azan, subuh, dilanjutkan nggak? Lanjutin, walaupun idealnya tadi sampai tengah malam. Masa ada yang sholat baru 1 rakaat subuh, kedengaran azan zuhur. Jadi sholat di akhir waktu itu sah dalam ilmu fikihnya. Paham ya? Sah. Tapi kalau dibiasakan takhirus sholat an waktiha, selalu menunda, nah ini termasuk dalam kelompok alladzina hum an sholatihim sahun. Menunda-nunda sholat itu ada karena malas, ada karena ketidaktahuan. Ini mungkin bapak-bapak yang sudah usianya agak umur, kalau mudah-mudahan banyak tidak tahu. Ada BUMN kita udah membuktikan, namanya PT Jakarta Lloyd. Ada ini? Jakarta Lloyd yang peti kemas itu. Dulu kantornya di Agus Salim, terakhir tuh di Senen dekat atrium itu. Saya tahu karena ada 10 tahun saya ngajar di perusahaan itu. Nah, saya ketemu kasus yang dia tidak tahu, tapi menunda sholat karena tidak tahu hukumnya, dia menunda sholat. Jadi gini, saya ketemu salah seorang jamaah di situ, sholat zuhurnya nggak pernah bersama dengan jamaah yang lain, nggak pernah sama. Nanti sholat zuhurnya adalah setengah jam menjelang masuk asar. Sendiri pastinya dia sholat sendiri. Apa tujuannya? Karena dia pernah membaca hadis, termasuk pahalanya besar adalah menunggu masuknya waktu sholat. Kan ada hadis itu. Nah, kalau dari zuhur Ustaz
saya sholat lalu menunggu, asal kan nggak mungkin, saya kan kerja. Saya tetap ingin mendapatkan keutamaan menunggu waktu masuk sholat. Azan dikumandangkan, akhirnya diapain? Zuhurnya yang ditunda. Nah, itu salah satu contoh yang nggak ngerti, semangatnya tinggi untuk beribadah, memperoleh kebaikan, tapi nggak ngerti. Apa maksud saya? Tapi ada juga karena memang malas. Kalau bisa nanti wudu zuhur itu sekalian wudu asar gitu kan. Ada seperti itu. Jadi nggak baik menunda-nunda sholat. Baik, yang ke C-nya termasuk orang adalah orang-orang mengerjakan sholat tidak seperti yang dicontohkan di Rasul SAW. Baik ketika ruku, sujud, ya tidak. Nah, kan kalau sholat itu patut ke Rasulullah. Kata Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bapak Ibu, ini kita ambil contoh-contoh yang sedikit saja. Ya, contoh-contoh dikit tuh, misalnya Tomak nina berhenti sejenak, baik ketika ruku, ketika sujud, maupun ketika ya tidak. Ya, para ulama fikih menyebutkan membaca apa yang dibaca ketika ruku dan sujud itu hukumnya sunnah. Tapi ruku dan sujud ada tomak nina berhenti sejenak itu hukumnya rukun, wajib kan? Rukun sholat itu, tomak nina itu. Apa tomak nina? Kalau kita buat contohnya, misalnya Pak, saya keluar dari sini. Ya. Misalnya, ketika ruku itu kan bacaan kita kan macam-macam. Katakanlah umumnya Subhana Rabbiyal Azimi, dia beri berapa kali? 3 kali ya secara umum ya. Ada juga Subhana Rabbiyal Azimi saja, tapi 3 kali. Gak apa-apa. Jadi ketika ruku itu ada Subhana Rabbiyal Azimi ini, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi, bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi, bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi, bihamdi. Itulah lamanya tomak nina itu. Atau lebih pendek lagi, tapi tetap ada. Tidak pakai wawu yang ada hadisnya. Ini misalnya ini Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi. Tapi kan tetap ada tomak ninanya kan. Atau ada lagi doa yang lain, Subhanakallahumma wa bihamdi, Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma firli 1 kali. Tapi tetap ada tomak ninanya. Begini, Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi berapa lamanya selama kira-kira membaca yang paling pendek tadi seperti apa? Allahu Akbar, Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma firli. Ada tomak nina enggak? Berarti sejenak kan ada. Dia yang tidak boleh itu adalah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, coba ada nggak seperti itu? Dia baca doa, tapi baca doa itu sambil lewat ini Allahu Akbar subhanallah. Jadi belum ruku itu doa sudah dikredit, sudah diansur. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika ruku itu nggak perlu lagi berhenti, dia langsung aja lewat, ini kayak ular aja. Jadi Sami Allahu liman hamidah rabbana ini langsung, apalagi baca yang pendek ya. Sallallahu alaihi wasallam, ini ganjil. Yang maksud tomak nina itu adalah berhenti sejenaknya. Membaca doa hukumnya sunnah, tidak baca doa sah sholatnya. Tapi tomak nina wajib. Jadi Allahu Akbar, itu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, minimal Rabbana lakal hamdu. Idealnya lanjutkan Rabbus samawati wal ardi wa astami syai' ba'du. Maka ada lagi lebih tambahan dari itu. Terus sujud juga sama, ada tomak nina. Nah, jadi tomak nina itu pada suatu ketika disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, Rasulullah SAW itu di masjid. Katakanlah dulu di sini. Datang seseorang sholat sunat pajak atau sholat rakaat. Datang seseorang sholat rakaat. Lalu pajak Nabi SAW lalu mendatangi Nabi. Assalamualaikum alaihi, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dia paling salam. Kata Nabi, irja' fasholli fa innaka lam tusolli. Ulang salat karena kamu belum salat. Sering dengan itu mudah-mudahan ya. Salat dia 2 rakaat. Habis itu datang kepada Nabi. Kata Nabi, ulang lagi salat karena kamu belum salat. Salat lagi dia. Berarti yang ketiga nih.
ketiga kan, karena pertama dia sendiri, yang kedua dan ketiga kan Nabi yang nyuruh. Sholat lagi, datang pada lagi tapi ulang lagi sholat bukan sholat. Untuk itu nggak mau lagi deh. Bahwa lazim bahasa bilhaq. Ama uhsinu wairaha fa'allimni, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi sholat lebih baik dari ini. Artinya ya beginilah kemampuan. Karena itu ajarin aku, kata orang ini. Apa kata Nabi? Idza qumta salat fakabbir. Apabila kamu mengerjakan salat, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara ma'aka bil Quran. Kemudian bacalah ayat yang paling mudah bagimu. Menurut tiga imam, Malik, Syafi'i, yang bilang surah Al-Fatihah. Tapi menurut Imam Hanafi yang mudah itu apa? Yang paling mudah apa? Mana yang mudah Al-Fatihah daripada Al-Kausar? Mana yang lebih simpel? Al-Kausar ya. Jadi kalau baca Al-Kausar itu sah mazhab Hanafi, bukan yang biasa kita pakai. Maksudnya baca Al-Fatihah. Sumarkat, kemudian kamu ruku hatta tatma'inna rakat, sehingga kamu tamaknina di waktu ruku. Sumarfa hatta taqtarila, kemudian kamu bangkit sehingga kamu berdiri lurus, kembali berdiri lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajid, kemudian sujud sehingga kamu sempurna dalam keadaan sujud, dan itulah semua. Ini tamaknina itu wajib. Nah, kalau ada orang sholat nggak pakai tamaknina, ini termasuk tidak mencontoh Rasul. Ada satu pesantren di mana yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu mah bukan sholat. Orang disco aja gak segitu-gitu amat. Bapak pernah lihat di YouTube? 23 rakaat 7 menit. Ya Allah, ini bukan sholat. Kamu kan bukan Tuhan. Iya, saya bukan Tuhan, tapi ada petunjuk Nabi mengatakan yang seperti itu tidak sholat. Karena tidak ada tamakninanya, nggak ada Al-Fatihah, kayak apa itu? Tahu kalau benar-benar dolin, harus dolin aja ujungnya gitu kan. Ini masalah. Tapi itulah Indonesia. Di Indonesia itu semuanya bisa. Ya. Kan nggak dihukum kan, nggak dipanggil kan? Ditanya sih pernah ditanya, tapi tetap aja dari Ramadan ke Ramadan tetap aja terjadi. Tapi kononnya kalau sholat bawah itu nggak biasa, khusus untuk Ramadan aja tarawih. Oke, kita lanjutkan. Oke, banyak lagi contoh-contoh lain nanti saya berjalan kita ikuti. Yang D, termasuk orang-orang yang tidak berusaha, artinya orang yang lalai sholat, tidak berusaha untuk khusyuk, tidak berusaha untuk konsentrasi. Orang yang tidak khusyuk mungkin kita juga termasuk tidak khusyuk, tapi tidak ada usaha, tidak dimaksimalkan. Kalau suatu upaya untuk maksimal, misalnya apa nih? Kalau kita nih ibu, kalau sholat misalnya, ya HP kalau berdiri ganggu sholat nggak? Ganggu, mati itu HP atau disilentkan ke HP, gitu. Kalau ibu sedang ibu di sholat nih, kalau ada lagi masak air atau apa di dapur, kalau memang penting sholat ini, waktu udah sekian pentingnya, mati itu kompor. Gitu caranya. Kalau ada nih anak yang bisa merangkak usia berapa ya? Baby usia berapa? 5 bulan, 6 bulan udah bisa? Udah bisa. Nah, pas dia tertidur di atas kasur, paham kan? Ibu jangan sholat di kamar lain, harus di situ. Karena bisa jadi pas dia bangun nanti merayap, jatuh. Itu bisa membuat pikiran kemana-mana. Antisipasi itu semua. Untuk apa? Supaya dalam sholat kita berusaha untuk fokus, sekalipun mungkin belum tentu juga fokus. Amin. Kenapa menurut hadis Nabi SAW, kalau waktu sholat sudah masuk, hidangan sudah siap, mana yang didahulukan? Makan dulu. Maksudnya apa? Kenapa? Maksudnya tanya kepada orang-orang kita. Orang kita jawabannya apa? Makan ingat sholat lebih baik daripada sholat. Itu jawabannya. Maksudnya kalau hidangan sudah siap, berarti kan pada jam makan, berarti perut sudah siap untuk diisi. Kayak pasti pikiran kemana? Ya makan. Nah, dia udah makan dulu. Bayangkan. Untuk apa? Sebagian dari usaha untuk konsentrasi.
Ya Allah, saya pernah sholat isi khutbah Jumat di Telkom Batu Subroto. Pas sedang sholat Jumat, Pak, ada HP jamaah itu berbunyi dering gede banget. Ya, siapa itu? Mbah apa yang penyanyinya? Tak gendong. Mbah Surip ya? Mbah Surip kan lagi rame-ramenya begitu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saya yang jadi imam dari sholat ini. Itu dengar belakangku. Tak gendong. La ilaha illallah. Nah, sekaligus saya sampaikan kepada kita, andai kata di antara bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat, HP berdering, matiin, itu tidak membatalkan sholat. Ya, boleh Pak, ambil itu, matiin. Ya nggak boleh itu diambil, nih gua lagi sholat, nah itu nggak boleh. Ya, tapi diambil, matiin, gitu ya. Karena ya kita nggak khusyuk apa boleh buat, habis punya resiko sendiri. Tapi kalau dibiarkan hidup, kan orang lain terganggu. Oh nggak nyaman banget dengan dering yang buat itu. Oke ya. Bagian berikutnya yang kita mau sampaikan sini adalah wailun. Apa arti wailun? Secara garis kasar ada 4 makna wailun di sini. Wailun pertama artinya hilang, yaitu kebinasaan. Maka diterjemahkan maka kecelakaan. Wailun juga berarti hasrah, yaitu penyesalan. Wailun juga bermakna azab, siksaan. Wailun juga bermakna warin fi jahannam, sebuah lembah yang berada dalam neraka jahanam, yang kedalamannya kalau ada orang kafir jatuh dari atasnya ke bawah itu memakan waktu arba'ina kharifan qabla ayam laga aqrab, makan waktu selama 40 tahun baru nyampe ke bawah, saking dalamnya itu lembah wail. Makanya ada sebagian ulama menerjemahkan bukan kecelakaan, tapi maka neraka. Ada lagi maka neraka will bagi orang yang sholat, di mana mereka lalai terhadap sholatnya, termasuk ria di dalam sholatnya. Catatan terakhir, ayat yang berbunyi wa yamna'u dalam ma'un, dan mereka enggan menolong dengan barang-barang berguna. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ikrimah, pembantu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah semua orang yang tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain itu akan diancam dengan neraka wil? Kata beliau tidak. Walakin tetapi menjama salafunna awalau wil. Barang siapa yang ketiga-tiganya ada pada dia baru mengetahui. Apa itu? Pertama, tarku sholat. Dia meninggalkan sholat. Yang kedua, ria. Yang ketiga, bakhil. Nah, kalau enggak sholat, kalaupun sholat tapi ria. Yang ketiga, bakhil. Ketiga-tiga ini ada pada dia, maka orang inilah yang layak dengan fawailun neraka wail. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin, bagian akhir dari kajian kita ini, saya mau sedikit sampaikan tadi, mau dibagi ya Pak. Mudah-mudahan tahu cara bagaimana ya Pak. Teknisnya udah ya Pak. Ini Bapak Ibu, saya buka dulu ini semacam donasi, ya. Jadi buku ini, kalau buku ini dicetak, ya saya cetak, pasti saya dapat keuntungan lah setiap penulis. Tapi kalau buku ini insya Allah nggak begitu. Ini benar-benar di buku niatnya untuk beramal soleh, amal jariah. Ini berangkat dari banyaknya ditemui kasus-kasus di daerah-daerah, terutama bahkan di Cipayung, Jakarta Timur pada kejadian 1,5 tahun yang lalu. Itu sholat Jumat gak jadi, gara-gara ustadznya gak datang dan gak ada yang ganti. Akhirnya ya bubar. Nah, di daerah-daerah banyak banget seperti itu. Nah, dengan buku ini, ya insya Allah siapa saja bisa. Andai kata ada ustadz gak datang, baca saja. Karena begini, kalau khotib berada kaum muslimin yang berbahagia belum baca lagi, enggak begitu pun enggak apa-apa. Baca aja ini dari akhir sampai awal dan akhir, khutbahnya sudah sah. Bahkan dari khutbah kedua enggak perlu dicari belakang. Setiap selesai khutbah pertama, langsung khutbah kedua di situ. Ya, nah kemarin sampai 10 Ramadan saya buka itu, target saya terbitkannya 100, tapi pada Allah menjadi 152 diterbitkan, dan
sudah banyak yang dibagikan, tinggal sedikit nih yang tinggal dipaketkan. Jadi dibagi-bagikan secara cuma-cuma, hanya terbitnya tidak cuma-cuma, bayar. Kan gitu kan, bayar. Misalnya nih, bapak-bapak yang saya hafal namanya siapa sih? Pak Ketua deh, Pak Ketua misalnya, Pak Ketua DKM kita. Ini kan harganya 250 ya Pak, 250. Misalnya Bapak ngambil 1 juta, berarti 4 buku kan? Bisa 4 buku itu 1 untuk Bapak, yang 3 itu Bapak bagikan kira-kira ke masjid mana nih yang layak ya? Kepada apa namanya? Kepada pengurus. Ada sebagian malah, ya, ada yang seorang ibu bantu dia mengambil 40 buku, masya Allah. 20 dia ambil, 20 serahkan pada saya untuk saya bagi. Saya nggak jual, wallahi saya nggak jual. Karena sudah ada yang bayarin. Saya hanya membagikan. Ini hari ini mungkin saya besok dikirimkan lagi ke Bukit Tinggi karena mereka baca status saya. Ustaz, kami pengen itu buku. Berapa mungkin ya? Kalau mungkin memang harus bayar Pak. Nggak buat juga saya. Jadi kalau Pak DKM misalnya contohnya beli 4 gitu ya. Nah, Bapak dipaksakan kan kemarin terserah Bapak. Kan gitu ya. Jadi Bapak beramal melalui duit 250.000 satu, saya beramal insya Allah melalui ilmu yang saya miliki. Adalah umum di mana-mana, penerbitan itu kan nggak boleh dibajak, kan dosa. Kalau di buku ini saya tulis di bawahnya apa bunyinya? Semoga rahmat Allah tercurah kepada orang-orang yang memperbanyak dan menyebarluaskan buku ini. Jadi kalau ada nih yang mau bajak nih, saya doain. Silakan dipajak nih, dilipat gandakan banyak-banyak, silakan. Gitu. Nah, oleh karena itu kita sekarang sudah buka gelombang kedua lagi ini untuk buku ini, ya, gelombang kedua. Jadi kalau gelombang kedua ini kenapa 150 atau lebih dari itu kita cetak ulang lagi. Ya, harganya 250. Kalau Bapak mau berdonasi silakan, ya. Mau ngambil berapa, ngambil 1 buku juga boleh, apa juga terserah. Tapi maksud saya, insyaallah ya. Jadi silakan nanti kalau Bapak mau ikut, Ibu mau ikut, niatkan Bu untuk orang tua kita. Niat aja wakaf ini. Niatkan wakaf untuk Bapak, Ibu kita yang sudah wafat misalnya atau kakek nenek. Terserah. Bapak yang ikut bisa untuk pribadi, bisa untuk diinfak, sedekahkan kepada yang lain. Kalau Bapak agak punya masjid yang untuk sedekahkan, biar saya yang akan membagikannya, termasuk ke daerah-daerah terpencil melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia. Itu komentar saya. Dan buku ini judulnya 105 tema khutbah Jumat. 105 tema ini 98-nya khutbah Jumat, 3-nya khutbah Idul Fitri, 4-nya khutbah Idul Adha. Insya Allah di buku ini juga penulis berusaha menghindari hal-hal yang berbentuk khilafiyah, nggak ada di sini. Jadi kalau bahasa iklannya 105 tema khutbah Jumat favorit, ringkas, relevan, dan penuh inspirasi sepanjang masa. Itu bahasa iklannya, tapi boleh dibaca. Oke ya, silakan Pak Ketua, bagaimana lanjutkan? Saya serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sedang dibagikan kertas kecil berisi nomor. Nah ini kuponnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan undi. Ada satu lagi tempat berisi nomor-nomor kupon. Ada 5 buku yang akan kita berikan gratis kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau infakkan lagi silahkan ke masjid terdekat. Kemudian kami juga untuk bapak-bapak ibu yang tidak kebagian, ada 5 buku lagi di masjid karena kami memang membeli 10. Tapi yang 5 buku ini khusus dibaca di masjid ya Bapak Ibu. Pustaka pengetahuan untuk perpustakaan. Nah, kita minta Ustaz untuk mengambil 5 nomor Ustaz. Ya. Nanti kita persilakan Bapak Ibu yang ada nomornya yang kita sebut untuk maju ke depan mengambil buku. Yang pertama, sudah semua bagaimana? Nomor 14. Ada 14 silakan Bapak maju.
Ini spesial nanti ditandatangani oleh. Jejer dulu sih. Oh, jejer dulu ya. Jejer Pak, maju dulu Pak ya. Jejer dulu. 14. 14. Ya. Boleh Selanjutnya. Bapak tapi berjejer ya Pak. Ya. Kasih dulu Kak Pak. Surprise. Ini saya udah kocok-kocok nih ya Pak ya. Udah kocok-kocok nih. Pokoknya gak ada penipuan. Ya ada permainan. Dan boleh membagikan dengan cara ini ya Ustaz ya. Ya, oke, boleh lah. Ini kan hiburan. Ya. Selanjutnya nomor 47. Yang 47 silakan 47 Pak Pak. Rubiati. Mana? Wah, Silakan. Yang rajin ke masjid. Ayo. Ya. Oke, ini saya konsep ya. Dan saya berempat akhirnya. Saya berempat. Pak Ketua saya takut nanti bagi yang gak dapat yang 500 sekalian aja deh diundi repot. Nanti kita nggak punya buku di Betul. perpustakaan. Canda. Silakan Pak. Nih, nomor berapa saya nggak tahu nih. Nomor 22. Ya, Woi, silakan Ibu Ida. Nah, ini Ibu ini di saya ini punya sebutan gelar tersendiri itu Ibu. Kayak iklan rokok, Bismillah, nggak ada lo, nggak rame. Ini Ibu, silakan Bu, silakan. Ini setiap saat selalu mengajukan pertanyaan. Iya, makanya bahasanya gitu. Ya. Nggak ada lo, nggak rame. Itu kan iklannya Bismillah tuh. Silakan Bu. Yang keempat, Itu baru berapa? 3 ya? 3. Ini susah juga tangan saya mencari yang beruntung. Ini Pak, tolong Pak, saya nggak lihat. Siapa? Selanjutnya nomor 59. Wih, 59. Pak Umar. Silakan Pak Umar. Yang saya khawatir kalau nomor 66. 66 itu bisa jadi 99. Nah, ini. Udah berapa? 4. 4. Satu lagi ya Pak? Ya. Masya Allah, aduh. Kita 60 jamaah Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Ini sebelum ya Pak ya? Ya. Melalui dulu ya. Nah. Ya, yang terakhir nomor 53. Mana tuh? 53 ada? Ada nggak? 53. Oh. Oh, dua lagi. Jadi nggak ada? Ini nggak ada nih. Udah pulang? Gimana? Pastikan dulu, tengok nomornya. Udah habis dibagikan? Oh. Berarti kita baca lagi. Oke. Punya Mas Fani? Udah. Ini Satu lagi. Ya, terakhir. Nomor 26. Oh, 26 di situ. Oh, belum dibagikan oleh Pak Kemal. Lagi Pak, satu lagi Pak. oh gitu. Masih di kotak, belum terbagi ternyata. Oh gitu. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Nomor 18. Ya. Oh gitu, sisa 4 ya? Iya. Oh, masih sisa. Itu Bapak. Oh, 17 itu bukan. Ambil lagi Pak, satu lagi. Ada ini. Nomor 30. Pasti ada di sini 30. Ada. Oh, ada ibu-ibu nomor 30. Ya. Oke. Nah, Udah habis ya? Udah kan? ya. Ada. Ini silakan dibuka bukunya karena masih di cover plastik, nanti biar ditandatangani ditandatangani oleh Ustaz. Nah, foto dulu Pak Kemal. Kemal, foto dulu Pak Kemal. Ya, sambil dibuka boleh.